Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Senang sekali bisa menyapa jamaah Asy-Syifa Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Sabang sampai Merauke, dari Tangerang sampai Pondok Gede. Kembali lagi di channel Asy-Syifa Center. Spesial menyambut milad yang ke-15 Asy-Syifa Center. Mohon izin kami mengadakan tanya jawab seputar tajwid. Baik, kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf mas, malam ini bisa pijit enggak? Nanti saja ya kami jawabnya. Kita ke pertanyaan yang lain dulu. Kita cari pertanyaan seputar tajwid. Nah, ini ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon izin bertanya, bagaimana tips agar pengucapan gunah itu baik? Karena saya sering mendapat koreksi di bagian gunah ketika menyetorkan hafalan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin kami menjawab seputar gunah agar Anda tidak gunah gulana lagi. Gundah gulana itu? Oh iya, gundah gulana. Yang perlu kita pahami dari gunah itu adalah gunah itu suara hidung ya, suara hidung ketika kita mengucapkan huruf mim atau huruf nun. Memang kedua huruf ini memang secara alami keluar dari rongga hidung juga. Baik itu misalnya ketika berharokat ma, mi, mu, na, ni, nu. Nah itu ketika akan ke harokatnya. Nah jadi ada awalan en, nah gitu ya. Atau misalnya ketika dia izhar ya, misal pada contoh bacaan an'amta. Nah itu ketika en dan nya akan keluar dari rongga hidung. Nah kemudian misalnya dalam kondisi idgham biguna ya, misal pada kalimat miwaraihim, atau misalnya may ya'mal. Nah di idgham biguna ketika menjumpai ya, menjumpai misalnya huruf waw tadi ya, atau huruf iya. Nah itu kan huruf waw dan iya itu tidak secara alami keluar dari rongga hidung, tapi kita harus mengupayakannya agar dia keluar dari rongga hidung juga. Miu, nah gitu ya, jadi miu. Nah untuk mengeceknya bagaimana apakah dia sudah keluar dari rongga hidung atau belum, nah kita bisa menentukannya ya. Miu. Nah, ketika dia tertahan, nah maka dia sudah berhasil ya keluar dari rongga hidung, begitu ya. Atau mai. Nah, berarti sudah baik ya, sudah mengalir ke rongga hidung. Kalau misalnya dia ketika diucapkan masih bisa keluar, misalnya mayyamal. Nah, itu berarti dia belum ke rongga hidung, jadi gunahnya tidak sempurna. Atau misalnya ketika dalam kondisi ikhfa ya, terutama ikhfa ab'ad ya, yang ketemu qaf atau kaf, misalnya minkum atau min qabl. Nah itu harus keluar dari rongga hidung ya. Jadi tingkat samarnya itu lebih rendah. Jadi yang kuatnya itu suara hidungnya, begitu ya. Minkum. Nah kita bisa cek ming. Kalau dia tertahan berarti sudah betul ya. Nah kemudian
bagaimana kalau misalnya mohon maaf, kondisi fisik yang tidak memungkinkan, misalnya tidak bisa mengeluarkan rongga hidung dengan sempurna, ya maka tidak apa-apa ya, sebisanya saja. Atau misalnya justru memang karakternya sengau ya, atau sering keluar dari rongga hidung ketika misalnya membaca Al-Quran, ya berarti kalau untuk gunanya sudah bagus ya. Nah, tapi hati-hati ketika bukan kondisi bacaan yang harus digunakan, ya maka perlu dilatih ya, agar dia keluar dari jauf atau rongga mulut begitu ya. Nah, kemudian durasi ya, durasi gunah itu seberapa sih? Kalau kami kutip ya dari perkataan Ummu Bilqis, nah itu beliau sering mengatakan bahwa ditahan ya 2,5 harokat, jadi matobi'i lebih sedikit lah begitu ya. Misalnya tadi ya, may ya'mal, nah gitu ya. Atau misal tadi miwaraihim, nah gitu ya. Jadi begitu ya, jadi matobi'i lebih sedikit. Nah, tapi rasanya sulit ya untuk mengukurnya bagaimana. Nah, maka perlu apa? Perlu talaqi kepada guru ya. Nah, kalau ini Anda harus sepakat ya. Begitu. Nah, jadi jangan bosan-bosannya ya untuk minta disimak ya bacaan kita apakah sudah sempurna atau belum. Begitu. Untuk memudahkan kita ya dalam mengukur atau melatih gunah, nah kita bisa menggunakan lirik lagu ya, judulnya Ummi Inna. Loh, kenapa tidak Ummu Bilqis saja? Ya silahkan ya, dibuat saja ya, minta izin dulu sama beliau. Nah, kami hanya mencoba mengambil dari yang sudah ada saja. Begini ya lirik lagunya. Ummi Inna, ku bawakan ayam ditambah sama sambal semangkok semangka. Nah gitu ya, itu ada unsur musyaddadahnya, ada unsur idghamnya ya, ada ikhfanya juga. Nah silakan dicoba ya, coba sekali lagi ya. Ummi Inna, ku bawakan ayam ditambah sama sambal semangkok semangka. Baik, terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Mohon maaf apabila penyampaian kami kurang praktis, kurang sistematis, atau kurang higienis. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau bermanfaat, tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashifa Center.